Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan dorongan untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Dia mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata. Bahkan katanya Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian guna mendukung di akhirnya perang di Eropa yang sudah menyebabkan kerusakan dan berdampak terhadap rakyat sipil itu. Prabowo menyampaikan pandangannya itu saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tensions di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni kemarin. Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialog. Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata. Lalu yang kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata sekarang ini. Dan yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demilitarisasi sekarang ini, ujar Prabowo dalam siaran pers. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demilitarisasi. Prabowo berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Dirinya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Sementara itu, perwakilan tinggi dan wakil presiden Komisi Eropa Josep Borrell Fontelles yang menjadi panelis bersama Prabowo mengakui biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangatlah tinggi. Menurut Borrell, bantuan militer yang diberikan Uni Eropa kepada Ukraina nilai sekitar 40 miliar dolar AS. Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina, nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai 60 miliar dolar AS. Tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan Uni Eropa bisa mencapai 700 miliar dolar AS. Borrell sependapat bahwa perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak. Hanya saja pertanyaannya bagaimana mencapai perdamaiannya itu. Ukraina bukanlah anggota Uni Eropa, hanya teman Uni Eropa. Tetapi Uni Eropa merasa harus membantu karena tidak ingin agresi yang dilakukan Rusia terus terjadi dan Uni Eropa tidak mau Ukraina kemudian menjadi seperti Crimea, ujar Borrell. Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan oleh Rusia. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang disampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Rusia Lyudmila Georgieva Vorobieva di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan Jakarta. Prabowo mengatakan pada pertemuan ini ia dan Dubes Rusia membicarakan kerjasama kedua negara khususnya bidang pertahanan, militer, dan kekuatan alutsista TNI. Indonesia berharap hubungan kedua negara yang telah terjalin cukup lama ini dapat terus berjalan dengan baik. Dan Indonesia juga memberikan masukan demi terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, ujar Prabowo dalam keterangan pada unggahan di Instagram pribadinya. Prabowo menambahkan dalam kesempatan itu sempat memberikan masukan kepada Rusia untuk terciptanya perdamaian dengan Ukraina. Saat ini Indonesia dan Rusia telah menjalani kerjasama pertahanan. Sebagai contoh, PT LAN saat ini bekerja sama dengan proyek Tactical Data Link System untuk integrasi pesawat Sukhoi. Sebelumnya Prabowo juga menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menekankan bahwa Indonesia menganut politik bebas aktif dan mendukung perdamaian dunia. Wakil Menteri Pertahanan Herindra merespon polemik proposal perdamaian Rusia dan Ukraina yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Tak menjadi masalah terkait pihak mana yang menolak atau menerima proposal tersebut. Herindra menyebut bahwa Prabowo ingin konflik Rusia dan Ukraina segera berakhir dengan perdamaian. Menurutnya yang terpenting pesan perdamaian untuk kedua negara tersampaikan. Masalah nanti ada proposal ada yang menerima atau tidak, itu hal yang biasa. Tetapi perang yang sudah ketahuan lebih itu menyengsarakan manusia
Indonesia tidak mau itu lama-lama dan Indonesia maunya segera damai karena perang menyengsarakan masyarakat. Pengamat politik dan akademi Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin turut menyoroti perihal usulan perdamaian Rusia-Ukraina yang dilontarkan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di IISS Shangri-La Dialog beberapa waktu lalu. Menurut Ujang, ide dan gagasan Prabowo ini wajar menjadi diskusi publik karena sosok yang menyampaikannya adalah seorang Prabowo. Di saat hanya sedikit figur yang menyuarakan perdamaian dunia setelah Bung Karno. Ujang juga mengatakan bahwa tokoh perdamaian dunia pasca Soekarno itu hampir tidak ada. Pak Prabowo ini nampak memiliki jiwa kepemimpinan dan keinginan untuk bisa memprioritaskan perdamaian dunia di level internasional. Bagaimanapun perang itu sangat menyakitkan, menghancurkan, membunuh warga, bahkan anak-anak dan orang tua yang tidak berdosa, ujar Ujang. Menurutnya, usulan perdamaian Rusia-Ukraina Prabowo itu diutarakan agar Rusia-Ukraina berhenti berperang yang sudah berlangsung kurang lebih dari 1,5 tahun lamanya dan berdampak pada kalang kabutnya perekonomian dunia. Sebelumnya, Prabowo dalam forum internasional itu menawarkan beberapa usulan resolusi konflik Rusia dan Ukraina untuk menghentikan kekerasan bersenjata yang melibatkan PBB dalam mencari solusi damai antara Rusia dan Ukraina. Ujang menambahkan bahwa Prabowo punya niat baik dan biasanya orang yang punya niat baik banyak yang tidak suka, bahkan ada yang menyerang. Jadi menurutnya kalau untuk kebaikan dan kepentingan negara ya wajar-wajar saja. Pihak istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengusulkan proposal damai perang Rusia-Ukraina. Pramono mengatakan usulan Prabowo yang disampaikan pada KTT Pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura beberapa waktu lalu tersebut harus dilihat dalam sudut pandang yang positif. Apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum ofisial yang kemudian mendapatkan tanggapan baik dari Ukraina maupun Rusia tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif, kata Pramono di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Pramono yakin bahwa Prabowo mengusulkan proposal tersebut dilandasi tujuan yang baik. Presiden juga telah memiliki sikap terkait konflik Rusia dan Ukraina yang menjadi pegangan sikap pemerintah. Pramono mengatakan rencana Presiden Jokowi memanggil Prabowo tersebut karena usulan proposal menjadi polemik di ruang publik. Oleh karenanya dalam pertemuan nanti, Jokowi dan Prabowo akan membahas mengenai usulan proposal tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bukan berasal dari dirinya. Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan pada KTT Pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura tersebut, kata Jokowi, berasal dari Prabowo sendiri. Jokowi mengatakan belum bertemu lagi dengan Prabowo usai usulan tersebut disampaikan di Singapura. Ia akan segera memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan mengenai proposal usulan perdamaian itu.